Kasih Fede ya. Kasih Fede. Ini tetap air. Sa validion. Oh merihat temur motor tabrak ko sala pernah maksa dino. Ini masalah dalam, Pak Tua, ada satu lagi tolong masuk ke dalam dulu. Sabut sudah. Sabut tose. Yang dari KPU yang benar yang ini. Mama jual juga. Ganti yang ini, taruh yang ini. Ini yang nanti tahu. Contohnya Pak Mantan. Pak harus segera hubungi Pak Mantan. Kami lakukan itu adalah merasa bahwa jasa daripada beliau sementara ini kan sebagai ucapan terima kasih kami lakukan. Ya. Karena masyarakat merasa bahwa selama ini bertahun-tahun atau berganti pemimpin sejak masih di Belu, bahkan di Melaka, SBS baru 4 tahun tapi menunjukkan hasil nyata kepada masyarakat. Itulah masyarakat menyadari itu untuk ini. Tapi untuk masalah bertentangan aturan, ya mungkin selama ini kita tidak pernah tahu, tidak pernah dengar tentang masalah-masalah aturan yang berkaitan dengan pemilu itu. Sehingga tadi kita bongkar itu, kami yang belum tahu, makanya minta untuk supaya diberikan aturan itu, aturan pelanggaran alat peraga pemilu itu. Ya. Sehingga ketika kalau memang bertentangan, ya wajar karena kita harus taat kepada aturan. Semua itu kan diatur oleh aturan. Nah, hanya kita sama-sama menjaga supaya antara yang sebelah dengan kita itu tetap solid dan tetap berkeluarga. Sehingga sesuatu itu harus perlu kompromi sampai. Tidak perlu bertindak sendiri-sendiri. Itu yang saya kenal. Jadi hari ini terkait inisiatif atau memang toh karena ada tindakan dari Bawaslu dan yang pembahasan tidak pembongkarannya ini ya. Ya, setelah sedikit berdebat tentang hak dan kewajiban antar kita sama-sama dalam masing-masing calon, bakal calon, ya itu wajar karena kalau kita menilai bahwa sesuatu yang dibongkar tidak berdasarkan aturan, ya wajar kita tantang. Karena kita sama-sama punya hak, apalagi dalam undang-undang itu kan berkumpul dan bersikap mengeluarkan pendapat dan pikiran itu kan itu punya kebebasan masyarakat. Nah, tetapi lihat dalam nyatanya atau hukumnya seperti itu, ya kita sama-sama inisiatif untuk membongkar karena kita harus menghargai dan menghormati penyelenggara pemilu karena mereka berjalan berdasarkan aturan dan kita masing-masing kan sesuai dengan kita punya kehendak dan kemauan kita sendiri. Nah. Oke, berarti terkait dengan pembongkaran ini inisiatif dari tim ini pemenangan setelah SPSPT ya? ditegur oleh Bawaslu karena aturan, maka kita sadar dan kita punya inisiatif untuk bisa dibongkar. Oke, siap. Jadi tidak ada unsur piksaan dari pihak manapun ya? Tidak. Ini kami mungkin tanggapan sedikit dari kami tim sendiri ini Pak Ketua Koordinator Desa Kletek sesuai setelah melihat dan mendengar bahwa aturan bertentangan itu kami punya inisiatif tidak bersandar kepada siapa-siapa. Mungkin tanggapan sedikit terkait dengan pembongkar itu ketua ada di sana. Ketua ada di sana. Mohon maksudnya. Ya, siap. Untuk APK yang kita tertibkan, kita menghubungi tim untuk tertibkan APK-nya itu karena APK ini harus sesuai dengan peraturan KPU. Intinya di peraturan KPU nomor 11 itu ngatur tentang kampanye. Nah, dalam peraturan KPU di tentang kampanye bahwa alat peraga kampanye sesuai dengan PKPU 11 itu harus desainnya harus berdasarkan desain yang sesuai dengan KPU. Di KPU itu ada pasangan calon, ada visi misi, terus memuat simbol atau tanda gambar dari partai politik secara resmi,
Tujuannya untuk apa? Untuk mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon itu. Tetapi itu. Dan dari SN juga kita tertibkan karena dia dipasang tidak sesuai dengan zona yang ditentukan oleh PKPU. Dipasang di area yang dilarang. Karena APK itu menurut PKPU 11 hanya dipasang di yang pertama. Yang pertama di zona yang ditentukan oleh KPU atau pemerintah. Yang kedua, di halaman rumah warga atau tanah milik warga yang tentu sudah mendapat izin dari pemilik rumah atau pemilik tanah tersebut. Hanya 2 itu saja. Di luar itu harus ditertibkan. Nah, terkait dengan ini APK-nya SBSPT itu termuat apa sehingga sampai dibongkar hari ini? Termuatnya tidak sesuai dengan visi misi dan program yang sesuai PKPU, yakni dia termuat di situ terima kasih kepada SBSWT karena jalan sudah hotmix, jalan licin. Nah, itu tidak sesuai dengan visi misi atau PKPU 11, tidak sesuai. Oke, mungkin tanggapan sedikit terkait dengan kenapa APK itu termuat, itu mereka mendapat izin dari tim kampanye SBSWT atau tidak? Karena mereka membuat hal-hal yang tidak sesuai dengan tidak tahu, itu urusan internal sana. Tetapi dalam pelaksanaannya, kalau pengawas menemukan hal-hal seperti APK atau bahan kampanye yang tidak sesuai dengan PKPU 11, pengawas pemilu, dalam hal ini Bawaslu bersama jajaran, dia bertanggung jawab untuk menertibkan. Cara menertibkannya apa? Berkoordinasi dengan tim atau petugas kampanye yang memasang APK ini untuk sendiri turunkan. Kalau yang bersangkutan, tim kampanye atau petugas kampanye yang memasang APK ini dia tidak mau kasih turun, maka Bawaslu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk tertibkan atau turunkan. siap. Nah, dan ini respon baik dari tim kampanye kedua belah pihak, baik SBSWT maupun SNKT, untuk mereka siap kasih turun karena memang APK ini didesain atau dibuat atau dicetak tidak sesuai dengan PKPU 11 untuk SBSWT. Kalau yang SNKT dia desainnya sesuai dengan PKPU 11, tetapi dia melanggarnya dipasang di zona yang dilarang, tidak dipasang di zona yang ditentukan. Nah, harapannya kepada 2 paslon? Harapannya kepada 2 paslon untuk kejadian hari ini agar tidak boleh lagi terjadi seperti ini. Harapan saya kepada tim paslon untuk ingin mencetak APK atau bahan kampanye, dia harus sesuai dengan desain yang tertulis di dalam PKPU 11. Harus. Kedua, terkait zona pemasangan. Terkait zona pemasangan APK, dia harus yang pertama sesuai dengan titik kampanye atau zona kampanye yang telah ditentukan oleh pemerintah dan KPU. Yang kedua, selain ditentukan oleh pemerintah atau KPU, APK yang dipasang itu harus di halaman rumah warga atau tanah milik warga yang tentu seizin dari pemilik rumah atau pemilik tanah. Harapannya seperti itu. Terima kasih banyak.